Aku datang ke sini karena kita harus bicara serius soal kehamilan aku. Hah, ngomong apa kamu barusan? Hamil? Jangan ngadi-ngadi ya, bikin drama murahan di depan kontrakan aku. Ini bukan drama, Rian. Ini hasil pemeriksaan dokter dari klinik. Umur kandungan aku udah 2 bulan dan ini anak kamu. Diana, dengerin baik-baik ya. Jangan pernah bawa-bawa nama aku buat urusan perut kamu itu. Urus sendiri sana. Kok kamu tega ngomong kayak gitu, Rian? Bukannya waktu itu kamu sendiri yang janji bakal tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama... Akhirnya, tugas matematika sama biologi selesai. Anak ibu emang paling rajin dan bisa diandalkan. Jangan lupa istirahat ya. Jangan terlalu diporsir belajarnya. Betul kata ibu, kamu harus jaga kesehatan Diana. Masa depan kamu masih panjang dan ayah bangga punya anak penurut kayak kamu. Iya, ibu. Makasih. Kalau begitu aku mau ke kamar dulu. Mau ganti baju sama bersih-bersih badan. Iya sayang, nanti kalau udah selesai turun lagi ya. Bantu ibu siapin piring buat makan malam. Siap ibu. Diana, kamu jadi kan ikut kelompok sore ini? Jangan bilang kamu masih sibuk kerjain tugas rumah lagi ya. Iya, jadi kok Maya. Aku cuma mau selesaiin catatan bab ini sedikit lagi supaya nanti pas kerja kelompok aku nggak ketinggalan materi. Ah, kamu tuh rajin banget sih Diana. Santai dikit lah, jangan ditekan terus sama buku pelajaran, nanti stres. Bukannya gitu Maya, aku cuma takut nanti pas ujian nasional malah keteteran dan bikin orang tua aku kecewa. Permisi, anakku yang paling rajin. Nih, dimakan dulu kuenya. Makasih, Ibu. Diana, cepetan ya siap-siapnya. Nanti malam habis dari kelompok belajar, kita rencana mau mampir sebentar ke kafe sama anak-anak yang lain. Kafe baru? Emangnya nggak kemalaman kalau nongkrong di luar pas hari sekolah gini, Maya? Santai aja, cuma sebentar aja kok. Buat cuci mata dan ngobrol bareng teman-teman, biar fresh lagi. Lihat nanti deh ya. Soalnya aku harus izin dulu sama ibu sama ayah kalau mau pulang telat. Kenapa senyum-senyum sendiri, Diana? Ada tugas kelompok dari sekolah ya? Iya, Ibu. Ini Maya ngajak kerja kelompok biologi. Terus nanti mungkin agak malaman pulangnya karena mau mampir ke tempat lain. Oh, begitu. Ya udah nggak apa-apa. Asal ingat waktu dan jangan lupa kabari Ibu kalau udah mau pulang ya, sayang. Iya, Ibu. Aku pasti kabarin. Duh, sebenarnya aku nggak enak sama ibu kalau HP dimatiin kayak gini. Tapi rasanya aku pengen tenang sebentar dari semua aturan di rumah. Udah, santai aja Diana. Kalau kamu terus-terusan diatur sama orang tua, kapan lagi kamu bisa merasakan asiknya hidup bebas kayak kita sekarang? Betul kata Rian, Diana. Di sini kita bebas mau ngapain aja tanpa ada yang ngomel atau ngatur jam pulang. Iya sih benar, tapi aku tetap takut kalau besok pagi kesiangan ke sekolahnya. Ah, urusan sekolah gampang diatur. Yang penting malam ini kita nikmati waktu bareng aja, ketawa-tawa dan buang semua stres. Makanya jangan kebanyakan mikir beban hidup. Coba kamu rasain serunya nongkrong malam di kafe ini, dijamin ketagihan. Iya, kumpul bareng kalian ternyata seru. Rasanya beban tugas aku di rumah mendadak hilang. Tapi ngomong-ngomong, besok pagi ada ulangan matematika jam pertama sama Pak Joko. Dan aku sama sekali belum buka buku pelajarannya. Aduh, Diana sayang, ngapain pusingin ulangan matematika tengah malam begini? Tinggal cantik punya teman atau pura-pura sakit aja, beres kan? Kamu ada aja Maya, kalau aku ketahuan pura-pura sakit sama Pak Joko, bisa abis aku kena omel di ruang guru. Udah, nggak usah dipikirin. Besok pagi kita urus lagi di sekolah pas mau masuk kelas. Iya deh, kamu benar. Besok pagi aku pikirin lagi gimana caranya masuk kelas tanpa ketahuan terlambat. Gawat ini, aku beneran telat masuk kelas. Padahal hari ini ada ulangan matematika pagi pertama. Diana, kamu tahu sekarangnya berapa? Kenapa baru datang ke sekolah pas bel masuk udah berbunyi? Maaf Pak Joko, tadi di jalan macet, makanya saya bisa terlambat datang ke sekolah hari ini.
Alasan macet, terus alasan kesiangan. Kamu ini siswi paling berprestasi dulu. Tapi kenapa sekarang nilai kedisiplinan dan akademik kamu merosot drastis begini, Diana? Diana, kamu kenapa sih akhir-akhir ini jadi sering telat begini? Duh, siapa? Jangan ikut campur urusan aku deh. Semalam aku lagi butuh waktu buat refreshing di luar sama teman-teman. Refreshing gimana kalau tiap hari kamu jadi langganan ditegur guru piket? Udah cukup ngobrolnya, Diana. Cepat masuk ke kelas sekarang. Ambil tempat dudukmu dan kerjakan ulang matematika ini. Baik Pak, saya minta maaf atas keterlambatan saya pagi ini. Ingat, Diana, ini kesempatan terakhir kamu memperbaiki nilai. Jangan sampai masa depan ke sekolah kamu hancur cuma karena kebiasaan buruk kamu. Diana, kamu bisa kan ngerjain soal ulangan ini? Soalnya susah banget kalau kamu nggak belajar sama sekali. Entahlah, kalau aku pusing banget rasanya. Semalam kurang tidur. Makanya nanti malam kalau udah di rumah, cobain istirahat yang benar dan jangan keluyuran mulu. Iya, nanti sepulang sekolah aku mau langsung pulang ke rumah. Diana, coba kamu lihat rapor ini. Kenapa nilai kamu bisa hancur berantakan, nak? Mana anak ibu yang dulu selalu ranking 1 di kelas? Ayah udah sabar sama kamu, tapi kelakuan kamu makin hari makin gak benar. Pulang malam nilai sekolah turun dan kamu sering bohong sama orang tua. Ingat ya nak, kamu sadar gak sih kalau ibu sama ayah di rumah tiap hari cemas mikirin kamu yang hobi nongkrong gak jelas sama anak-anak luar. Ayah sama ibu selalu aja nuntut aku jadi anak yang sempurna. Kalian gak pernah ngertiin apa mau aku yang sebenarnya. Ya Allah Diana, kenapa kamu jadi kasar begini sama orang tua? Ibu cuma mau yang terbaik buat masa depan kamu. Jaga bicara kamu, Diana. Sejak kapan kamu berani membentak orang tua kayak gini, ha? Siapa yang udah jadi kamu jadi anak durhaka? Aku udah dewasa, aku berhak tentuin jalan aku sendiri. Diana, cukup. Kamu ini salah. Kamu harus sadar sebelum semuanya terlambat. Aku bosan terus-terusan dibilang salah sama kalian. Kalau kamu mau bebas silakan, tapi ingat akibat dari semua perbuatan kepala batu kamu itu. Terserah, aku mau pergi aja sama teman-teman aku yang lebih ngertiin aku. Kalian semua nyebelin. Rian, aku pengen ngomong serius sama kamu. Rasanya akhir-akhir ini badan aku sering banget lemes dan mual tiap pagi. Paling cuma masuk angin gara-gara keseringan begadang. Minum dulu nih es kelapa biar pikiran kamu fresh. Bukannya cuma masuk angin, Rian. Siklus bulan aku udah terlambat hampir 2 bulan. Dan aku takut kalau hal buruk beneran terjadi sama aku. Hahaha, Diana, jangan suka overthinking deh jadi orang. Masalah sepele gitu aja dibikin pusing. Nikmati aja hidup ini tanpa harus bikin stres diri sendiri. Kamu gampang ngomong kayak gitu karena bukan kamu yang nanggung resikonya. Kalau aku beneran hamil gimana, ha? Ya kalaupun iya itu kan urusan kamu sendiri. Kenapa nggak hati-hati? Jangan malah bawa-bawa nama aku buat tanggung jawab. Kok kamu ngomongnya kayak gitu, Rian? Bukannya waktu itu kita selalu jalan bareng dan kamu sendiri yang janji bakal jagain aku. Udah ya Diana, jangan cari aku dulu. Kalau cuma buat ngurusin hal nggak penting kayak gini, selesaikan sendiri aja. Rian, jangan tinggalin aku sendiri. Tolong dengerin aku sebentar. Ya Allah, kenapa aku bisa sebodoh ini percaya sama Rian? Diana, hasil pemeriksaan laboratorium dan USG kamu udah keluar semuanya. Coba kamu tenangkan diri dulu sebelum ibu jelaskan kondisi kamu ya. Jujur dok, dari kemarin dadaku sesak banget mikirin ini. Tolong jujur sama aku, sebenarnya ada apa sama tubuh aku? Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang baru saja kita lakukan, usia kehamilan kamu saat ini udah menginjak 8 minggu, nak. Ya Allah, gak mungkin dok, ini pasti salah kan? Aku masih sekolah SMA, masa depan aku masih panjang. Sabar dulu, hadapin keadaannya dengan kepala dingin. Dokter Ani, aku mohon bilang kalau ini cuma mimpi buruk. Kalau orang tua aku tahu soal ini, mereka pasti bakal hancur banget hatinya. Ibu sangat mengerti betapa berat pukulan ini buat kamu, tapi keputusan buruk yang udah terjadi gak bisa diputar. Sekarang saatnya kamu bertanggung jawab.
Kenapa semua jadi hancur begini? Impian aku, sekolah aku, semuanya musnah gara-gara kebodohan aku sendiri. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Yang terpenting sekarang kesehatan kamu dan janin kamu harus dijaga dengan baik. Buat apa dijaga kalau orang-orang yang bikin aku hamil malah kabur dan lepas tangan begitu aja? Kamu gak boleh menyerah, Diana. Kamu harus jujur menceritakan semua ini kepada orang tua kamu di rumah. Enggak, Dok. Aku takut kalau harus pulang ke rumah dari aku ke orang tua aku. Mereka pasti bakal murka. Ketakutan itu nggak akan menyelesaikan masalah, Diana. Cepat atau lambat, orang tua kamu harus tahu keadaan ini demi kebaikan masa depan kamu. Iya, Dok, aku ngerti. Mungkin emang udah saatnya aku pulang dan menghadapi semuanya. Hati-hati di jalan ya, Nak. Lekas pulang dan bicara baik-baik sama keluarga kamu. Terima kasih banyak ya, Dok, atas bantuan dan nasihatnya. Diana, coba jelaskan sama ibu apa isi kertas dari klinik ini benar. Kamu beneran hamil di luar nikah, nak. Iya ibu, maafin aku. Aku udah buat kesalahan yang sangat fatal dan mencoreng nama baik keluarga. Ya Allah Diana, kurang apa selama ini ayah didik kamu jadi anak berprestasi? Kenapa kamu malah hancur begini? Diana, sadar kamu, bagaimana bisa kamu berbuat senekat ini di belakang orang tua yang udah banting tulang demi masa depan kamu? Ayah, ampuni aku hilaf. Pergaulan bebas di luar sana meracuni pikiran aku sampai aku kehilangan kendali. Hati ibu hancur, Dian. Kenapa anak perempuan yang paling ibu banggakan tega membalas kasih sayang kita dengan air mata kesedihan? Mau ditaruh di mana muka ayah sama ibu? Di hadapan tetangga kalau tahu anak gadisnya hamil tanpa suami kayak gini, ha? Aku tahu aku salah ya. Aku siap terima hukuman apapun dari kalian. Tapi ku mohon jangan usir aku dari rumah ini. Udah ayah, ibu, sekarang yang terpenting kita pikirkan bagaimana nasib kandungan dan masa depan Diana. Meskipun ibu sudah kecewa, tapi kamu tetap darah daging ibu, nak. Kita hadapi masalah ini sama-sama. Besok pagi kita harus datangi rumah pemuda kepala tidur supaya dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Percuma ya, Rian sama sekali gak mau tahu soal kehamilan ini. Tadi sore dia udah menolak aku mentah-mentah. Berani sekali dia lepas tangan begitu aja. Besok pagi kita datangi tempat tinggalnya biar dia tahu rasa. Iya ayah, maafin aku. Udah malam, ayo Diana masuk ke kamar, istirahat, tenangkan pikiranmu. Iya kak, terima kasih sudah mau maafin kesalahan aku. Rian, kumohon, dengerin aku sebentar. Aku datang ke sini karena kita harus bicara serius soal kehamilan aku. Hah, ngomong apa kamu barusan? Hamil? Jangan ngadi-ngadi ya, bikin drama murahan di depan kontrakan aku. Ini bukan drama, Rian. Ini hasil pemeriksaan dokter dari klinik. Umur kandungan aku udah 2 bulan dan ini anak kamu. Diana, dengerin baik-baik ya. Jangan pernah bawa-bawa nama aku buat urusan perut kamu itu. Urus sendiri sana. Kok kamu tega ngomong kayak gitu, Rian? Bukannya waktu itu kamu sendiri yang janji bakal tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama aku? Janji? Halah, omongan anak muda waktu lagi seneng-seneng mana bisa dipegang serius. Kamu aja yang terlalu polos, gampang dibohongin. Rian, aku mohon. Seenggaknya harian aku sedikit aja. Masa depan aku hancur gara-gara kamu. Sekarang aku harus kayak gimana? Itu kan pilihan hidup kamu sendiri. Kenapa mau diajak malam-malam? Kenapa sekarang malah nyusahin aku? Jadi bener ya, kamu cuma mau enaknya aja, tapi pas susah malah pura-pura gak kenal sama aku. Udah, aku mau berangkat. Malas banget lihat muka orang stres. Rian, jangan lari dari tanggung jawab. Kamu jahat. Urus urusan kamu sendiri aja sana. Jangan ganggu hidup aku lagi. Ya Allah, ternyata benar. Aku salah pilih orang.
kok sedih gitu sih? Lagi ada masalah ya? Aduh, kasihan banget sih. Pasti sedih karena belum nyobain basringnya kok kemeong kan? Makanya tap-tap layar sekarang juga. Diana, pihak sekolah udah membaca surat keterangan medis dan mendengar laporan langsung dari orang tua kamu kemarin malam. Iya Pak, aku tahu aku udah buat malu nama sekolah. Diana, kamu dulu adalah salah satu siswi kebanggaan di sekolah ini. Kenapa kamu sampai bisa terjerumus separah ini, nak? Aku salah pergaulan, Pak. Aku terbuai sama kebebasan di luar sampai merusak masa depan sekolah aku sendiri. Pihak sekolah sangat menyayangkan hal ini terjadi, tapi demi menjaga kesehatan mental kamu dan nama baik institusi, kamu harus mengambil keputusan berat. Jadi, maksud Bapak, aku harus berhenti sekolah sekarang juga dan meninggalkan semua mimpi aku di sini. Bukan berhenti selamanya, Diana. Status kamu di sini terpaksa dinonaktifkan sementara waktu sampai kamu bisa fokus menyelesaikan masa kehamilan dan pemulihan. Rasanya sakit banget pas sadar kalau semua mimpi aku lulus bareng teman-teman. Seangkatan harus hancur gara-gara kebodohan aku. Jangan putus asa dulu, nak. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Makasih ya Pak, tapi rasanya tetap aja berat banget harus nerima kenyataan kalau aku gagal jadi anak teladan. Ambil hikmah dari semua kejadian ini, jadikan pelajaran berharga supaya bisa bangkit jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Baik Pak, aku tandatangani surat pengunduran diri sementara ini sekarang. Kalau begitu, aku pamit undur diri dari sekolah ini ya Pak. Iya Diana, tetap semangat dan jaga kesehatan kandungan kamu dengan baik-baik ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Kak, rasanya pusing juga ya ngerjain soal-soal latihan ujian paket C ini. Beda banget sama materi sekolah reguler dulu. Namanya juga ujian kesetaraan Diana. Materinya memang harus dipelajari ulang dari awal supaya kamu benar-benar paham dan siap. Aku kadang masih nyesel sendiri ingat masa lalu. Kenapa dulu aku sebodoh itu ninggalin sekolah demi main sama anak-anak yang gak benar. Udah, jangan disesali. Nasi udah jadi bubur. Yang penting sekarang kamu udah sadar dan mau berusaha bangkit lagi buat masa depan anak kamu. Iya kak, untung banget ada kamu sama keluarga di rumah yang selalu sabar bimbing aku tanpa henti. Keluarga kan tempat pulang paling aman buat kamu Diana. Makanya fokus aja belajar dan jaga kesehatan kandungan kamu baik-baik. Aku janji bakal lulus ujian paket C ini dengan nilai terbaik, biar ayah sama ibu bisa bangga lagi sama aku. Kak, kita pulang yuk. Tapi nanti pas di rumah kita lanjut belajar bab matematika keuangan ya. Iya, ayo kita pulang sekarang biar kamu bisa istirahat. Ibu, lihat deh, anak ini lucu banget. Rasanya masih seperti mimpi kalau aku sekarang udah jadi seorang ibu. Iya nak, bayi ini anugerah dari Allah buat kita semua. Ayah senang kamu udah buktikan kalau kamu wanita hebat yang mau bertanggung jawab. Terima kasih ayah, ibu, karena udah mau maafin semua kebodohan aku dan tetap merawat aku. Namanya juga orang tua nak. Sebesar apapun kesalahan anak, minta maaf selalu terbuka buat anaknya. Yang penting sekarang kamu fokus besarkan anak ini dengan penuh kasih sayang ya nak. Aku janji ayah, ibu, aku bakal jaga anak ini baik-baik dan jadi ibu yang membanggakan. Nanti kalau bayi ini udah besar, kita ceritakan perjuangan luar biasa ibunya dalam melewati masa-masa sulit ini. Iya bu, biar dia tahu kalau masa lalu yang kelam bisa kita ubah jadi pelajaran hidup yang paling berharga. Bagus, kalau pikiran kamu udah dewasa, ayah bangga. Aku merasa hidup aku sekarang jauh lebih tenang dan siap menyambut masa depan baru.
Indah banget ya langitnya sore ini. Rasanya tenang banget setelah semua badai kemarin. Iya nah, habis gelap terbitlah terang. Semua cobaan berat kemarin itu ujian buat bikin kamu jadi perempuan yang jauh lebih kuat. Ayah bangga sama kamu Diana. Aku bersyukur punya ayah sama ibu yang gak pernah nyerah ngebimbing aku. Udah kewajiban kita bos selalu ada di samping anak waktu susah maupun senang. Aku janji seumur hidup gak bakal biarin diri ini terjerumus lagi ke pergaulan bebas yang bikin menyesal. Aku benar-benar minta maaf atas semua air mata dan kesedihan yang pernah aku buat untuk keluarga kita dulu. Udah masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sekarang saatnya kita tetap masa depan. Iya ya, aku siap jalani hari-hari ke depan dengan penuh tanggung jawab. Yuk masuk ke dalam, sebentar lagi maghrib tiba. Ayo ibu, aku bantu siapin makanan di meja makan sekarang ya. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang, cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?